Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, semua yang kami hadapi, kami tidak pernah berjalan sendiri. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya bahwa kami tetap akan kuat, kami akan tetap berjalan maju, kami tidak perlu takut. Karena ketika firman-Mu berkata, semuanya tidak akan melampaui kekuatan kami. Itu berarti kami pasti kuat menanggung segala perkara sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, pesan-Mu di tempat ini. Kami juga bersyukur buat kepercayaan yang Kau sudah berikan buat PD Victory ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau makin mempercayakan banyak jiwa-jiwa di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya. Terima kasih pertama-tama buat Tuhan Yesus yang sudah kasih tempat ini buat kita bisa beribadah. Terutama tadi saya tanya, jauh, oh deket Bu, enak di sini ya. Jadi kalau saudara jauh nanti ke Fluid Village ada kesempatan untuk ke tempat ini ya. Terima kasih juga buat Bu Lis, ini ibu yang cantik ya, luar biasa ya. Bu Lis mungkin sudah berdiri ini yang punya tempat yang pinjam kita ya. Kita mengucap syukur buat beliau yang sudah beri kepercayaannya. Kita percaya bahwa hari ini tema khotbah saya tetap tegar, tabah, tenang, dan tersenyum. Kenapa? Karena hari-hari ini sudah banyak orang nggak bisa tersenyum. Saya kalau ketemu orang itu sekarang mukanya lonjong-lonjong gitu ya. Kenapa ya? Tiap kali saya kalau ada dalam perjalanan nggak tahu mau ke Jakarta, ke bandara, saya bisa baca. Ini orang stres, saya bisa baca. Beda saudara ya. Tapi senyatanya saudara dan saya jangan mukanya lonjong. Kenapa? Karena kita ini sudah diberi satu tips. Kenapa Tuhan bilang ini? Kuatkan, teguhkan hatimu. Memang kita bukan berarti mengikut Kristus semuanya mudah, enggak saudara. Justru kenapa firman ini berkata kuatkan, teguhkan hatimu. Makanya moto di Victory selama kita masa pandemi waktu di Zoom itu Tuhan kasih 4T ini. Tetap tabah, tegar, tenang, dan bisa tersenyum. Kalau kita hari ini menghadapi apapun, coba saudara bilang ini, ya tabah aja, toh semuanya tidak melampaui kekuatan. Ya tegar aja, toh Tuhan Immanuel ya, silakan dulu, menyertai kita sampai pada akhirnya. Ya tenang, semua badai hidupmu ada di dalam kendali Tuhan. Jadi kalau orang lain dunia mukanya lonjong itu dimaklumi. Tapi kalau saudara yang sudah kenal siapa Tuhan saudara yang besar, yang mampu mengatasi badai kehidupanmu, seberat apapun, sebesar apapun, firman Tuhan sudah berkata, badai hidupmu pasti tenang, reda, dan teduh sekali. Seringkali kita ini meremehkan apa yang dikatakan firman. Firman itu Allah sendiri. Kita hari ini lebih banyak panik, banyak stres, banyak depresi. Sekali lagi, stres, depresi, panik bisa enggak memecahkan masalah? Bisa enggak meredakan badai? Sekali lagi, siapa yang bisa meredakan badai hidupmu? Hanya Tuhan. Nah, tujuan Tuhan memberikan kita badai kehidupan itu supaya selalu
zaman ini sedang diuji 3 hal. Sisi iman, percaya. Lah Tuhan itu kalau taruh saudara di zona nyaman, gak bisa lihat sisi iman. Orang gampang gak ngomong, aku percaya kantongnya tebal. Iya gampang, aku percaya pasanganmu cinta mati sama kamu. Tapi sekarang ini waktu masa sukar, kenapa Tuhan izinkan di ujian akhir zaman? Itu masa sukar terjadi, yang jahat akan makin jahat. Tujuannya semua ini memurnikan hati. Orang jahat makin memurnikan hati saudara, makin apa? Makin besar pengampunan, makin panjang sabar, makin lemah lembut, makin rendah hati. Kenapa Bu? Makin berdoa makin sulit. Ya karena kita lagi dilatih iman. Lah orang benar hidupnya bukan melihat. Kalau kita dilatih untuk melihat, kita patut stres. Gimana gak stres? Ya keadaan makin susah, gak apa-apa. Kita ini punya kuasa iman yang memindahkan gunung ketika kita percaya. Amin. Iman ujian apalagi selain iman hati menghadapi orang jahat. Ujian yang ketiga adalah ujian respon. Orang benar lagi dilatih karakter Kristusnya tiap hari. Yuk kita lihat hari ini. Makanya siapapun saudara yang datang ke tempat ini, taruh 4T. Apapun terjadi, kalau 4T ini selalu ada dalam hidupmu, ujiannya lulus saudara. Tiap kali dilihat Tuhan ada hal yang buruk, saudara tetap tegar, tabah, tenang, tersenyum aja sama masalah. Kalau kita bisa tenang, tabah, tegar, tenang, tersenyum, iblis itu keder ya saudara. Lah ini dilempari sesuatu bukannya tabah, malah kita marah, kita panik. Kalau saudara lihat hari ini, izinkan Tuhan itu menguasai hidupmu di masa sukar. Jangan izinkan situasi, keadaan yang buruk mengendalikan saudara. Saudara kalau keadaan burukmu mengendalikan terus, iblis ini akan terus pakai keadaan burukmu untuk buat saudara sampai kepar dengan masalah. Berapa banyak orang hari ini kalau saudara lihat, obat tenang, obat depresi, rumah sakit, semuanya sampai ngantri loh saudara. Banyak orang mati mendadak hari-hari ini. Kenapa? Yaitu tadi, karena pikirannya sudah mikir yang enggak-enggak, stres tingkat tinggi, sehingga apa? Sehingga saudara hari ini makin menjauh dari Tuhan, kekuatan berdoa makin kecil, merenungi firman sudah enggak ada, yang ada cuma tiap hari nangis, merenungi nasib, merenungi masalah, sehingga hidupmu bukan dikendalikan apa kata Tuhan, tapi apa kata fakta. Hari ini kita buka ayatnya terlebih dahulu. Yuk, Amsal 3 ayat 25 dan 26. Ayat ini itu tidak asing saudara, tapi sering kali kita lupa akan ayat ini. Makanya saudara yang datang ke tempat ini sudah menghadapi jalan yang tertutup, sudahlah tidak usah takut. Waktunya izinkan Tuhan membuka jalan saat tiada jalan, itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau sudah mengalami keadaan yang kepepet, jalan tertutup, itu berarti sebentar lagi waktunya Tuhan yang akan bertindak. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, ya memang aku udah izinkan kamu bertindak. Siapa yang suruh mikir sampai pusing 7 keliling? Kamu udah bisa menciptakan solusi masalah ini. Aku ngerti. Izinkan, kasih aku waktu untuk bertindak melakukan perkara yang besar. Aku tahu manusia itu debu, gak bisa melakukan mujizat, gak bisa melakukan perkara yang besar. Yang bisa melakukan mengubah hidupmu yang lagi terpuruk untuk dibawa naik, itu cuma Tuhan. Lah sekarang kita cuma apa? Di waktu kita menantikan, ya sabar. 4T itu dipakai, ya janganlah takut terhadap apa saudara?
hari ini mikir, duh apalagi ya, apalagi Tuhan, sudahlah. Seperti khotbah saya yang terakhir, yang mungkin belum diposting. Miliki sikap mental supaya iblis yang kejam. Saya selalu melatih, kalau ada keadaan buruk dan memang faktanya buruk semua, saya bilang ini, lanjut Tuhan, sudah lanjut, sudah nanggung, sudah. Kalau sudah kita berkata lanjut, berarti saya sudah tidak takut. Mau ada berita buruk tiba-tiba, mau keadaan saya buruk tiba-tiba, saya bilang ini, tidak apa-apa, lanjut aja. Kau yang pasti tidak melampaui kekuatan saya kok. Yang pasti engkau sudah punya jalan keluar, dan yang pasti ketika aku menjalani dapur api, selama di dapur api engkau tetap ada sama aku. Takut apa? Tangan kita digandeng saudara di masa suka. Tidak akan pernah saudara-saudara tahu. Tuhan itu tahu kita sebagai manusia sudah tidak mampu melewati semua kehidupan ini. Tapi karena kita digandeng erat-erat, makanya kita jangan takut. Dapur api itu bakal hidupmu, nggak bakal. Lalu tangannya siapa yang gandeng ini loh? Janganlah takut terhadap kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena ini yang membedakan kita sama dunia. Orang dunia tidak ada punya tempat untuk menyandar. Tapi Tuhan bilang kita kok apa? Lah kita ini punya sandaran yang menjadi sandaranmu yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara pilih mana? Dikasih iblis enak, nyaman, tapi jerat maut, jerat kehancuran. Saya seringkali ngomong sama orang-orang yang hari ini hidup dalam dosa. Saya bilang ini, jangan enak-enak, jangan ngiri sama pelakor. Kenapa sih ibu-ibu ini suka banding-bandingkan? Selalu bilang ini, Bu, pelakor itu enak loh Bu. Lah pelakornya suami saya itu diajak jalan-jalan, disayang-sayang. Lah kalau suami saya pulang ke rumah, isinya kalau ketemu saya cuman kebun binatang keluar semua Bu, tidak ada yang tidak. Sudahlah Bu, tidak usah ngiri. Ibu hari ini telan aja kebun binatang, toh kebun binatang itu cuman kata manusia. Tapi kata Tuhan apa? Aku sangat mengasihimu, engkau ini berharga, engkau ini biji mataku. Kalau ada orang yang berani ngatain kamu kebun binatang atas ciptaanku yang mulia, yang dihina itu bukan kamu, aku. Saya pikir, oh iya benar juga ya. Lo jujur, lo kita ini ciptaan Tuhan yang mulia. Mulia, sudah mulia, biji mata, berharga, dan sangat dikasihi. Jujur, kalau ada orang berani menghina saudara, kasih saudara kata-kata kebun binatang, yang dihina siapa? Lo kita ciptaan mulia dikatai anjing, babi, bodoh, it's okay. Lepaskan aja pengampunan, gak usah bingung. Saya cuma bilang ini ya ibu ini, Bu, dengar ya Bu, mulai sekarang jangan suka banding-bandingkan sama pelakor. Ibu saya kasih pilihan. Ibu hari ini pilih yang mana? Istri setia, kebun binatang, tidak dicintai, tapi itu cuma sesaat lamanya. Yang selama-lamanya hidup bahagia, ibu sedang memberkati keturunan ibu karena ibu orang benar. Janji Tuhan, keturunanmu akan aku berkati. Ibu pilih yang mana? Yang kedua, ibu pilih, lihat ya, pelakor hidupnya enak, nyaman, punya mobil mewah, dicintai. Mungkin ibu kebun binatang, pelakor yang hani. Bu, tidak ada bedanya hani sama anjing. Bu, sudahlah Bu, artikan anjingnya itu seperti benar-benar arti yang lain. Ibu tidak usah mikir anjing itu tidak ada nilainya, tidak apa-apa Bu. Sama-sama, kata
tapi beda Bu. Nanti lihat hasilnya. Yang dikatai Hanis, my sweetheart, aduh, sudahlah Bu, itu cuman sesaat. Tapi Ibu perlu tahu loh ya, pelakor dengan menikmati ini moga-moga direkam pelakor bertobat semua. Tidak apa-apa, buat kemuliaan Tuhan ya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Saya kasih gambaran supaya saya bilang Ibu, pelakor itu menikmati hasil. Ibu perlu tahu, iblis itu tidak pernah memberi semuanya gratis. Iblis tidak bisa memberi berkat tapi ngambil berkat. Ya, tangkap ya. Jadi waktu Ibu jadi pelakor itu bilang enak, memang enak, tapi dia sedang curi tutup berkat keturunannya. Tapi buat Ibu yang hari ini jadi orang benar dengan kebun binatang anjing sesaat, tapi Ibu sedang memberkati keturunan Ibu. Ibu pilih mana? Iya Bu, tidak mau Bu. Walaupun dinaikin mobil mewah, diajak ke luar negeri Bu, amit-amit kalau anak cucu saya harus menderita. Ya itu senyatanya. Mereka tanpa sadar mereka sedang menutup total jalan berkat anak cucu. Tapi Ibu dengan hari ini bersakit-sakit, Ibu tetap setia. Ibu sedang membuka jalan berkat. Itu sebabnya 3 hal saudara. Yuk yang kita buka PowerPoint. Kenapa kita hari ini sudah masalah, senyum aja sama masalah. Ada berita buruk, bilang aja puji Tuhan, haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Mati tidak bawa apa-apa, lahir ya tidak bawa apa-apa. Tuhan, kalau memang masih berlanjut proses hidupku, yang aku tahu ada Allah yang turut bekerja mendatangkan segala sesuatu di masa yang tersulit, tersukar, ujung-ujungnya untuk hidupku menikmati kebaikan di depan. Amin. Nah ini, saudara takut apa? Misalnya ada badai yang mendadak. Saya pernah ceritakan ada seorang ibu yang saya dulu sempat ngiri juga, lihat dia zona nyaman. Tuhan, enaknya hidupnya, suami baik, pinter, sudah gitu anak-anak baik, keuangan diberkati, cinta Tuhan. Nah terus masalahnya apa? Gitu ya. Lah kita ini kan cuma lihat aja ya. Saya bilang itu atau enak. Ternyata beberapa saat saya mendengar suami mati, ditinggal hutang, anak sudah gak peduli lagi. Hidup cuma sebatang kara sekarang. Karena sudah gak punya uang, anak sudah gak mau tahu. Ini anak zaman mau ini gawat saudara. Cinta sama orang, sampai saya itu sering didengarin teman-teman saya gini. Teman saya sering bilang gini, Eli tak kasih tahu ya, zaman sekarang jangan lepaskan warisan dulu sebelum kamu mati. Saya bilang, mati tidak mau mati, sudah disuruh persiapkan. Kamu ingat ya, ini sudah banyak kejadian. Orang tua yang kelihatannya kita uhau sama anak, ya sudahlah anak dikasih warisan, harapannya anak pelihara. Ternyata kamu tahu orang tuanya dikirim ke panti jompo, hartanya diambil. Tega. Selama kita punya uang, anak pasti ada gula, ada semut. Oh, saudara lihat ya, kehidupan zaman sekarang ini benar-benar sudah gak seperti dulu. Kita waktu masih kecil, kita nurut sama orang tua, apa-apa, gak bisa apa-apa. Tapi hari ini semua berubah, tapi gak usah takut. Dan saya lihat contoh keteladanan ibu ini. Sekalipun hidupnya hari ini sebatang kara, dia dulu kaya saudara, punya bisnis properti semuanya, tapi hari ini nol, gak punya apa-apa. Karena bayar hutang suami, anak sudah meninggalkan dia. Tapi sukacita yang saya lihat dari ibu ini luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu dia berjalan bersama Tuhan yang punya segala-galanya. Amin saudara. Itu membuat saya kagum dengan ibu ini. Setiap kali saya ketemu dia tidak pernah ngomong, aduh anakku kok tega ya,
gimana enggak? Dia bilang gini, oh aku tetap setia sama Tuhan, aku tetap berjalan bersama Tuhan, aku tetap dipelihara Tuhan. Sekalipun hari ini harta sudah tidak punya, anak sudah tidak peduli, suami sudah tidak punya, tapi aku tetap mau sukacita karena aku punya Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk lihat yang kedua, Tuhan itu menjadi sandaran saudara. Tidak ada alasan buat saudara sedih lagi. Tidak ada buat saudara nangis bombay, nangis Tuhan utangku sudahlah. Kalau Tuhan sandaran saudara, hidup pasti dihidupkan kembali. Tidak mungkin saudara diizinkan terus mengalami titik bawah. Wong Tuhan aja sudah berjanji, nah aku itu membawa perjalanan hidupmu berhasil, beruntung, naik jadi kepala. Aku bawa engkau keluar dari padang gurun, bukan masuk padang gurun, tapi menikmati negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tinggal kita yakin gak sama Tuhan. Kita lebih yakin omongan orang, kita lebih yakin apa kata fakta. Kita ini kurang yakin, padahal Tuhan bilang apa? Nah aku itu orang manusia bisa lalai menepati janjinya, tapi aku tidak akan pernah lalai sekalipun engkau menganggap aku terlalu lalai. Tapi Tuhan gak akan pernah. Yuk kita lihat. Yang pertama, kalau Tuhan berdaulat atas keadaan yang terburuk, kita buka 3 hal. Hari ini mungkin saudara buka PowerPoint yang pertama. Saudara pulang dari tempat ini, yuk tabah aja. Makin tegar hidupmu, makin tabah, makin tenang, makin tersenyum dalam keadaan yang sulit. Saudara percaya omongan saya, saudara akan lihat jalannya Tuhan. Saudara akan lihat banyak pintu-pintu yang akan dibuka Tuhan. Dan saudara akan bilang ini, ternyata ya Tuhan, hidupku mengalami hancur itu untuk menggenapi rencanamu yang jauh lebih besar. Lihat ya, hari ini kalau ada kekejutan tiba-tiba, jangan bilang gini, mati aku, mati beneran. Jangan bilang hidupku sialnya Tuhan, ucap syukur. Kenapa? Kalaupun adanya kejutan tiba-tiba, yang saudara bilang gini, Tuhan ini laut, ini mati sudah busuk, aku sudah tidak bisa. Tuhan cuma bilang ini, nah aku punya kedaulatan. Kau tidak bisa ambil kedaulatanmu. Dunia, iblis itu tidak bisa ambil kedaulatanku atas hidup anak-anakku, bahwa aku pasti bisa melakukan sesuatu yang membuat engkau takjub. Yaitu apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Saudara takut apa? Buat saudara mustahil Tuhan, rasanya aku bisa keluar dari jerat hutang, jerat pelakon, jerat penyakit kanker, yang mana dokter sudah menvonis hidupku cuma tinggal 4 bulan. Saya melihat kesaksian ada seorang ibu. Ini dahsyat saudara, makanya kita ini jangan takut sama Tuhan. Suatu kali ibu ini divonis dokter, kanker sudah stadium 4, dan itu sudah kira-kira ya, kalau sudah stadium 4 itu umurnya cuma tinggal berapa bulan. Dan singkat cerita, apa yang jadi iman ibu ini digenapi. Dia bilang ini, saya sudah tidak punya apa-apa untuk saya bisa melakukan proses pengobatan karena semuanya sudah stadium akhir. Tapi waktu itu dia cuma setiap hari dia kumpul dengan beberapa pendoa. Beberapa pendoa ini mendoain dia, kankernya didoain. Dia bilang ini, kalau memang Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Tapi kalau Tuhan mau bawa saya pulang, saya juga sudah siap. Beda ya. Orang kalau punya tabah, tenang, tegar, tersenyum, itu tidak akan bilang ini sama Tuhan, Tuhan engkau harus sembuhkan aku, harus.
siap, makin rela, Tuhannya makin gak rela. Dan tiap kali dia berdoa, dia cuma bilang ini, Tuhan, kalau engkau mau sembuhkan aku, jadilah menurut apa yang kau mau. Bagimu tidak ada perkara mustahil, engkau dokter segala dokter. Tapi kalau engkau punya kehendak, aku harus pulang ke rumah Bapak, itu pun aku sudah siap. Karena aku tahu pasti kemana aku pulang, aku sudah disediakan tempat oleh Bapak di dalam kekekalan. Jadi tidak ada poin yang buat aku hari ini merenungi kankerku. Tangkap ya saudara. Saudara, berapa saat berdoa, tiba-tiba hari keberapa dia pergi ke kamar kecil, dia mau buang air kecil, dan di situ keluar bongkahan daging yang besar-besar, darah keluar, dan waktu besok dia cek kankernya bersih, saudara. Tepuk tangan. Makanya hari ini kalau orang yang panik nggak bisa tenang, saudara percaya, saudara akan dibawa ke padang gurun terus. Kenapa? Karena orang yang panik itu orang yang meragukan Tuhan, dan saudara lebih percaya fakta. Saudara lebih percaya apa kata orang. Makanya hari ini yuk bangun ini. Kalau saudara tahu Tuhan itu berdaulat, mau hari ini kau dimasukkan dapur api, yang kau lihat kenyataan pada waktu yang namanya Sadra Mesa Abednego, lihat orang yang bawa aja mati, saudara. Kira-kira saudara nyalinya gimana? Kalau nyalimu kecil ya saudara mati beneran. Tapi kenapa Sadra Mesa Abednego bisa menjalani dapur api sampai keluar, tidak kekurangan suatu apapun, karena dia tahu di balik dapur api, orang masuk dapur api itu saya percaya Sadra Mesa Abednego itu kejutnya tiba-tiba. Bayangin, mungkin pada waktu itu dia dengar dapur api, lihat dipanasin, lihat yang bawa dia aja mati, itu kekejutan yang tiba-tiba. Tapi waktu mentalnya dia tahu bahwa Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Saudara tidak perlu cari bukti di luar manapun. Kalau Tuhan sangat terbukti, itu berarti saudara pasti aman. Amin. Yang ketiga, segala sesuatu dapat Tuhan lakukan. Hari ini kalau Tuhan mau lakukan, berkati tokomu yang bangkrut, jadi punya tender, bisa nggak? Bisa. Kalau hari ini suamimu yang lagi selingkuh mau dikembalikan Tuhan jadi buahnya seperti apapun, bisa nggak? Bisa. Tapi kalaupun belum, percayalah, Tuhan tetap punya waktu yang terbaik. Saudara nggak perlu takut. Itu tadi 3 hal, ya. Jadi kita percaya hari ini saudara mengalami keadaan yang buruk, kekejutan yang tiba-tiba. Saudara nggak perlu takut. Saudara tetap punya Tuhan yang berdaulat, yang serba ajaib, serba aman, serba bisa. Makanya jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Tidak ada Tuhan yang bisa serba ajaib, serba aman, serba bisa. Satu-satunya hanya Yesus. Amin. Jadi hari ini gak usah takut ya. Kalau dengar berita buruk, mulai belajar, iya Tuhan, aku tidak akan takut menghadapi apapun, karena aku tahu aku punya Tuhan segala-galanya. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Yang kedua kita lihat bagaimana Tuhan menjadi sandaran hidup kita. Ini ayat yang perlu dipegang, saudara. Yesaya 14 ayat 24 dan 27. Kita ini enak loh punya sandaran. Orang dunia tidak punya sandaran, saudara. Tapi buat saudara dan saya hari ini punya sandaran. Yesaya 14 ya ini. Tuhan semesta alam telah apa, saudara? Bersumpah. Berarti tidak ada keraguan lagi. Firman-Nya sesungguhnya seperti yang ku maksud akan terjadi dalam hidup. Amin. Saudara takut apa?
Hari ini kalau yang namanya maksud rencana Tuhan yang terjadi, kira-kira di balik bangkrutmu, rencana Tuhan itu ancur-ancuran buat engkau? Pasti enggak. Berikutnya, demikian akan terjadi dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Berikutnya ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Kira-kira buka PowerPoint-nya 3 hari. Hari ini pulang dari tempat ini, praktekkan ini saudara. Kalau kita konsisten, tenang, percayalah Tuhan itu makin mempercepat semuanya. Maksud tujuan Tuhan dalam hidupmu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Sekalipun yang namanya orang di sana yang merekakan yang jahat atas hidup rumah tanggamu, orang jahat merekakan kehancuran bisnismu, tapi tetap percaya tujuan Tuhan direka-rekakan untuk kebaikan buat rumah tanggamu, usahamu, masa depanmu, itu yang pasti terlaksana, yang terjadi. Jadi kira-kira di balik rekaan jahat pelakor wanita tobat ada tujuan Tuhan kan? Jelas. Makanya jangan nangis bombay. Suaminya yang lagi hilang, anggaplah pelayanan dan sekolah Alkitab. Dan pulang-pulang gak apa-apa, nanti lulus sekolah Alkitab pelayanannya summa cum laude sudah bu, gak usah nangis bombay. Jujur Tuhan tuh gak pernah loh punya tujuan yang buruk. Kalau iblis percaya saudara dikasih nikmat tapi tujuannya dihancurkan. Lah kita ini sebagai anak Tuhan senengannya yang enak-enak dulu, manis-manis kencing manis itu. Jangan terus minta manis terus sama Tuhan. Tuhan bilang ini nanti kalau kencing manis lebih baik pahit, tapi engkau sehat rohaniku. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini Tuhan itu sedang mempersiapkan rancangannya. Pasti terlaksana, nggak usah takut. Nggak ada loh yang bisa nggagalin rancangan Tuhan yang terbaik. Rancangan Tuhan itu apa? Hari esok yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu gak akan hilang. Itu pasti. Kira-kira hari ini kalau jalani hidup cucuran air mata, jalani aja, jalani. Kenapa sih Tuhan itu kasih 4T? Karena kalau saudara jalani gak pakai tabah, tegar, tenang, tersenyum, jalaninya itu bongkok saudara. Lah jalani dengan beban berat gimana? Bisa gak cepat sampai garis finish? Tapi kalau jalannya dengan 4T, jalannya beda. Lega, diantang pelakor posting di sosmed mau berpelukan dengan suamimu. Oh lega sekolah kita. Oh iya kan? Gak usah dipikirin. Apa yang saudara pikirkan itu yang dilakukan Tuhan jauh lebih banyak di Efesus 3 ayat 20. Makanya kenapa suamimu brengsek terus? Karena pikiranmu mikir suami brengsek, kurang ajar. Mulai sekarang ibu-ibu, lihat apapun suamimu, katakan engkau suami yang terbaik. Bila perlu terbaik, bilangnya jangan terbaik.
nama Yesus dari ateis. Itu Tuhan itu genapi. Makanya jangan anggap remeh. Apa yang engkau pikirkan itu yang dilakukan. Lah kalau pikiranmu negatif ya iblis berikutnya. Tangannya teracung. Berarti kalau sudah tangannya teracung itu artinya ini waktuku memberkati anak-anakku. Kalaupun faktanya bangkrut, tanganku sudah teracung untuk memberkati, siapa yang bisa menggantikan? Saya cuma bilang sama ibu, tapi suami saya sudah punya anak 4 sama pelakor. Udah apa, 1 lusit aja gak apa-apa. Gak ada bedanya, gak ada bedanya. Mau anak 1, 2, 3 sampai 1 lusit, buat Tuhan. Kalau sudah tangannya teracung, selesai. Happy. Terus anaknya diapain? Wah, gak tahu itu. Orang kayak bola saya sendiri gak tahu anak 2 mau diapain. Gak usah bingung. Tuhan itu sudah punya skenario yang sempurna. Dia dari awal sudah tahu anak kalau sampai punya anak mau diapain nanti sudah. Gak usah dipikirin. Yang pasti hidupmu happy ending. Gak tahu happy endingnya nanti kayak apa, sudah tunggu aja. Yang pasti kalau tangannya sudah teracung, mau pelakor setiap tahun anak 1, anak 2 tambah terus, gak akan bisa mengalahkan tangannya Tuhan kalau sudah teracung. Sekali kita jadi pemenang, Tuhan pasti menetapkan kita menang selamanya. Amin. Amin. Yang berikutnya, yuk baca. Yang terakhir kita sudah selesai, sebentar lagi ya. Tuhan menghindarkan kaki kita dari jerat. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Tuhan menghindarkan, percayalah dalam hidup ini tidak akan kuat saudara. Jujur kalau saya bisa kuat hari ini itu cuma karena ini. Kita baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ya, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran atas kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaannya. Kita buka 3 hal. Hari ini dalam hidup saudara itu cuma disertai itu. Makanya ketawa aja. Kalau kita tidak punya ini, saya kalau tidak punya 3 hal ini, saya nggak bisa jadi. Hari ini mungkin saya sudah mati. Mungkin hidup saya sudah nggak tahu jadi apa. Tapi saya percaya hidup ini ada yang namanya gift-nya Tuhan. Ada yang tadi namanya pemberian dari atas semua yang baik. Ada anugerah yang namanya grace, dan ada kehendak Bapa yang terbaik. Kalau saudara hidup hari ini jujur, gak ada orang kuat saudara, gak ada keadaan. Saudara lihat, orang mau bilang China dulu gak pernah krisis, hari ini krisisnya besar-besar. Dan kalau orang bilang semua orang ekonomi yang punya usaha, saya ini karena gak kerja ya dengerin aja. Ya, orang ngomong apa saya tampung ya ini. Sekarang ini susah, cari uang tambah susah naik nanti tahun ke depan. Kalau China bakal krisis besar-besaran, Indonesia pasti kena dampaknya. Itu pasti. Hari ini aja kita sudah lihat ya, udah banyak orang miskin baru bermunculan. Tapi sekali lagi jangan berkecil hati, itu tadi. Kalau ada kejutan yang tiba-tiba, Tuhan sudah bilang apa? Jangan takut. Karena aku tetap pegang kedaulatan buat setiap anak-anakku yang aku kasihi. Kita punya sandaran, kita punya Tuhan yang hari ini akan menghindarkan kaki kita dari jerat maut. Makanya jalani aja masa-masa yang tersulit hari ini bersama Tuhan. Tiap hari
ngucap syukur, tiap hari sukacita, tiap hari tenang. Kenapa? Tuhan bilang gini, masa sukar sedang terjadi, hidup orang jahat makin jahat sedang kita hadapi, tapi percayalah Tuhan berkata, ini semua adalah jalan menuju kebenaran dan kehidupan. Tanpa adanya masalah, saudara tidak akan pernah bertemu dengan Kristus. Kenapa? Karena kalau orang zona nyaman, maunya dagingmu itu terus enak. Saudara kerasa nggak hari-hari ini daging saudara itu dihancurkan sama Tuhan? Kerasa nggak? Saya aja nggak mengalami proses hari ini. Saya itu sudah berdiri, segala sesuatunya lihat secara roh. Saya ini jujur, kemarin saya sempat khotbah di Zoom, saya bilang, hari ini kalau bukan karena manusia daging saya dihancurkan, nggak ada orang yang berani tegur saya. Jujur, kalau saya salah, kira-kira mbak saya berani tegur saya? Nggak ada. Anak saya pun nggak berani tegur saya. Mama saya, nggak berani. Kira-kira, kalau saya berbuat salah, siapa yang berani tegur saya? Saya sendiri, firman Tuhan. Makanya saya kerasa hari-hari ini. Dulu saya pernah ceritakan, saya ini dulu punya pembantu ya, termasuk suster 7 orang keluar dalam 1 hari. Kenapa? Ini mulut waktu 7-7-nya keluar, saya nangis saudara. Aduh, anak masih kecil-kecil ditinggal, itu memang sengaja. Jadi mereka langsung kompak bilang rasain gitu. Dan benar-benar hari ini karena proses hidup, makanya saya mengucap syukur. Ini daging udah mati. Ya belum mati lah, saya dicubit masih teriak-teriak ya. Tapi proses menuju matinya daging saya merasakan. Dicubit bedanya gini. Kalau dulu dicubit saya bisa wah gitu, kalau sekarang dicubit sudah putri Solo. Hei ya, ini aja. Kalau tangkap, hari ini proses hidup saudara itu cuma matian daging. Karena tanpa saudara matikan daging, yang Tuhan mau terima itu mati manusia roh, daging. Makanya saya bilang ini, sudah hari ini orang yang sabar-sabar, yang rendah hati, lemah lembut, kalau rapture diangkat. Karena apa? Roh. Yang dagingnya tebal ditinggal, berat soalnya. Makanya sekarang yuk mati. Saya ditanya orang, Bu, rapture itu standarnya gimana ya kalau ada pengangkatan? Saya cuma bilang itu, Bu. Loh, tapi berarti nggak boleh gemuk-gemuk, Pak. Oh, kalau gemuk ya, gemuk itu urusan fisik, yang Tuhan lihat itu roh, ya. Yang gemuk-gemuk jangan putus asa. Jadi juga semua hati urus. Enggak, saudara ya, salah satu karunia yang Tuhan berikan, anugerah gift, itu bisa makan, saudara. Jadi ibu-ibu yang bisa makan, nafsu makannya besar, ngucap syukur. Ya. Dia sampai masuk rumah sakit ya, salah satu karunia buat saya juga. Yuk bangkit berdiri. 3 hal, percayalah hari ini Tuhan itu punya kedaulatan ya. Bapak-bapak juga, tadi saya lupa menyebut ada bapak ternyata ya. Bapak juga tetap kuat di tengah masa sukar, jangan sungkan datang lagi ya Pak, tetap datang Pak, gak apa-apa. Ya, Tuhan tetap berdaulat ya. Tuhan itu tetap jadi sandaran, dan Tuhan itu tetap melepaskan saudara dari jerat. Jadi hari ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Semakin saudara bisa tenang, tersenyum, percaya di situ terletak kekuatan saudara. Amin. Makin tawar hati, makin kecil kekuatan. Nah, kita hari-hari ini makin kekuatan aja. Amin. Yuk. Masa-masa yang sukar sedang terjadi. Kita tidak pernah tahu kehidupan di depan itu akan terjadi kekejutan. Mungkin hari ini kau tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya 2 hari, seminggu ke depan. Tapi bukan berarti ketika ada badai yang besar terjadi itu hidupmu berdosa, hidupmu menerima hukuman, tapi justru Tuhan berkata, hari ini aku sedang menggenapi kehendakku atas hidup anak-anak. Amin.
Satu hal yang Tuhan mau buat hidup saudara dan saya, jangan takut. Amin. Ketika kau takut, iblis itu semakin mengendalikan hidupmu dan kau akan dibawa putar-putar tanpa tujuan yang jelas. Tapi kalau kau pulang bawa 4T, tetap tabah, tegar, tenang dan tersenyum, engkau sekalipun menanti waktumu kelihatannya ada perpanjangan, ada tikungan yang harus engkau lewati, tapi kau tidak pernah berputar-putar untuk perkara yang sia-sia. Justru kau akan melihat di tengah penundaan waktumu atas hidupmu, kau akan melihat ada banyak pintu-pintu yang akan aku buka. Ada banyak janji-janjiku yang akan kau nikmati di depan, termasuk buat engkau dan seisi rumahmu yang aku sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan siang ini kami pulang, kami diubahkan. Kami tidak sama lagi ketika kami datang, kami penuh dengan rasa takut, rasa cemas, rasa panik, melihat fakta yang bertubi-tubi menimpa kami. Tapi biarlah kami izinkan waktumu yang terbaik. Kami izinkan Tuhan ambil alih semua beban berat hidup kami, untuk kami melihat kelegaan, untuk kami melihat kemenangan, untuk kami melihat hari esok yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Siang ini Tuhan, Kau sudah ambil alih dan Kau sudah siapkan jalan keluar, solusi yang terbaik. Kami terima Tuhan siang ini Tuhan. Berkati juga Bu Lis Tuhan yang sudah menyediakan tempat buat kami ibadah. Kami percaya Tuhan, apa yang jadi pergumulannya Tuhan sudah beri jalan keluar yang terbaik. Engkau sudah berkati juga anak, menantu, semua yang terbaik dengan usaha yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap pengerja pelayan Tuhan yang sudah melayani siang ini, supaya mereka tidak pernah sia-sia. Dan biarlah Bapak, kalau sebentar juga kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan berkat-Mu angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.